Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel pembelajaran matematika bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal persiapan PTS semester Gasal untuk kelas 8. Kalian review materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu materi tentang pola bilangan, kemudian sistem koordinat, dan relasi dan fungsi. Kita akan bahas beberapa soal. Yang pertama, soal tentang pola bilangan. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 17, 21, 25, dan 29. Nah, ini pasti bagi kalian tidak kesulitan ya. Bilangan dari 17 menjadi 21, kemudian menjadi 25, menjadi 29. Kalian lihat bahwa ini kalau 17 menjadi 21, ini ditambah 4, kemudian ini juga ditambah 4, ini juga ditambah 4. Nah, kalau ini semuanya selalu ditambah 4, maka bilangan berikutnya betul pasti ditambah 4. Jadi 29 ditambah 4 adalah 33. Kemudian ditambah 4 lagi, karena tadi yang ditanyakan adalah 3 bilangan, kita masih nambah lagi, hasilnya 37. Kemudian ditambah 4 lagi adalah 41. Nah, ini jawabannya 3 bilangan berikutnya. Kita lanjutkan, masih sama 3 suku berikutnya atau 3 bilangan berikutnya, 21, 19, 17, dan seterusnya. 21 menjadi 19 adalah dikurangi 2. Kemudian 19 jadi 17 juga dikurang 2, demikian seterusnya. Sehingga nanti untuk 15, ini setelah 15 dikurangi 2 adalah 13, kemudian dikurangi 2 lagi 11, dikurang 2 lagi adalah 9. Begitu seterusnya. Kita lanjut untuk yang berikutnya, 2 menjadi 6, kemudian 18, 54. Perhatikan bahwa ini betul sekali, dikalikan 3, dikalikan 3 lagi, kalikan 3, begitu. Maka nanti setelah ini tinggal dikalikan 3. 54 kali 3 adalah 162. Terus nanti kalikan 3 lagi, terus kalikan 3 lagi, begitu ya, dan seterusnya. Pasti kalian bisa. Kita lanjutkan yang berikutnya, 2 suku berikutnya, 5, 1, 9, 6, dan seterusnya. Perhatikan, ini polanya ada pola yang lompat ya. 5 ke 9, ini ditambah 4, 9 jadi 13 tambah 4, 13 menjadi 17 juga ditambah 4. Maka nanti setelah ini juga ditambah 4 ya, lompat 1, hasilnya 21. Kemudian 1 menjadi 6, Ibu ganti warnanya biar jelas. Ini tadi 1 menjadi 6, ini ditambah 5, kemudian 6 jadi 11, ini tambah 5, 11 tambah 5 lagi berapa? Hasilnya 16. Terus setelah itu 16 juga tambah 5, hasilnya adalah 21. Nah, ini ya 3 bilangan. Oh, tadi yang ditanyakan hanya 2 ya, 2 berarti 16 dan 21. Aturan yang tepat untuk pola negatif 48, 24, negatif 12, 6, negatif 3 berapa? Bagaimana aturannya? Ini kita lihat angkanya, bilangannya dari negatif 48 jadi 24 itu kalau tidak ditambah, dibagi itu ya. Ini kalau kita lihat, kalau dibagi adalah dibagi negatif 2, ini juga dibagi negatif 2, ini dibagi negatif 2, ini juga dibagi negatif 2 ya. Jadi aturannya adalah dibagi dengan
negatif 2 atau dikalikan negatif setengah dari bilangan sebelumnya. Kita lanjutkan, perhatikan gambar berikut. Banyaknya lingkaran pada pola ke-20. Ini pola ke-1 ada 1, pola kedua ini ada 5, pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Perhatikan, ini bilangannya ini tambah 4, ini juga tambah 4, ini juga tambah 4. Maka nanti ini akan tambah 4 terus. Demikian tambah 4 sampai yang ke-20. Kalian bisa mengurutkan. Tapi kalau tidak diurutkan, caranya begini. Ini pola ke-1, pola kedua, ketiga, keempat ya, sampai nanti ke 20. Ini hasilnya berapa? Nah, perhatikan tadi kan tambah 4 terus. Kalau dari 4 sampai dengan ke 20 itu kalian masih berapa kali nambahnya? Nah, betul, berarti ini nambahnya masih 16 kali. Kalau begitu kalian nanti nambah 4-nya itu sampai di sini ya, sampai sini itu nanti tambah 4-nya masih 16 kali. Sehingga nanti tambah berapa? Berarti tambah 64 dari 13. Ya, ini tambah 13, 7, ini hasilnya 77. Kita lanjutkan, jika angka pada bilangan 3658, 3658 ya, ini 3658, 3658 dan seterusnya dilanjutkan terus menerus, berapakah angka pada urutan ke 2000? Ini akan berulang setelah 4, kemudian 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kan berulangnya itu setelah urutan ke kelipatan 4 ini. Berulang setelah kelipatan 4. Maka kita lihat, ini kalau pada kelipatan 4 angkanya selalu 8. Ini kelipatan 4 juga selalu 8. Nah, setelah kelipatan 4, nah, setelah kelipatan 4 itu nanti 3. Setelah kelipatan 4 tambah 2 itu 6 dan seterusnya. Kita lihat 2000 ini kalau dibagi 4 bagaimana? 2000 dibagi 4 hasilnya adalah 500, tidak bersisa. Maka karena ini kelipatan 4 berarti angkanya adalah 8. Kemudian angka satuan ya, angka satuan itu angka yang terakhir paling kanan pada sebuah bilangan. 3 pangkat 2000. Nah, kalau kalian urutkan kan nggak mungkin. Masa atau kalian hitung sampai 3 pangkat 2000, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 2000 kali kan tidak mungkin. Maka kita buat polanya. 3 pangkat 1 hasilnya 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 4 hasilnya 81. 3 pangkat 5 81 kali 3 243. 3 pangkat 6 243 kali 3 lagi. 3 kali 3 9. Ini 2 masih 1 7. Nah, 3 pangkat 7 nanti tinggal dikalikan lagi ya. Kita lihat angka satuannya di sini 3, kemudian ini 9, ini 7, ini 1, ini 3, ini 9. Nah, nanti di sini akan berulang. Nah, berulangnya adalah ini 3971, 3971 dan seterusnya. Berulangnya adalah pada pangkatnya yang kelipatan 4. Nah, kita lihat 2000. Ini 2000 adalah kelipatan
4, kalau dibagi 4 habis hasilnya 500. Karena tidak bersisa, maka pangkat 2000 ini kalau dipangkatkan nanti satuannya adalah 1. Kita lanjutkan yang berikutnya. Koordinat dari titik D. Titik D adalah ini, maka koordinatnya kalian perhatikan ke bawah ini negatif 7, terus ke sini angkanya 6, maka koordinatnya adalah negatif 7,6. Ya, jadi koordinat titik itu melihatnya di sumbu X dulu baru di sumbu Y. Jarak titik F itu yang ini terhadap sumbu X, ya, ini terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar. Jaraknya kita lihat dari sini ke atas ini ke sumbu X berapa peta? 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, ya. Jadi 6 satuan. Kita lihat lagi nomor 11, titik yang terletak di kuadran 2. Kuadran itu daerah yang dibagi menjadi 4 oleh sumbu X dan sumbu Y, ya. Dari sini berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jadi ke sana, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 2 itu yang di sini, berarti daerah yang di sini ini titiknya adalah titik C dan D. Titik yang terletak di sebelah kiri sumbu Y, ini sumbu Y-nya yang di sebelah kiri, yang di sebelah sininya adalah titik, ada titik C, titik D, titik E, dan titik F. Kita lanjutkan nomor 13, koordinat titik H terhadap titik G. Titik H itu ini terhadap titik G. Kita lihat, jadi ini titik H itu kalau dari G itu berapa. Nah, seolah-olah sumbu X dan sumbu Y nya itu nanti pindah ke sini, ya. Nah, ini sini kita kalau mau lihat titik H, titik O nya seolah-olah di sini. Ini kesananya berapa? Berarti ini kan ke kanan dulu, ke kanan 1, 2, 3, 4, kemudian ke atas 1, 2, 3, ya. Ini tadi 4, ini 3. Kalau ke kanan dan ke atas berarti positif, 4,3. Nah, kalau titik G terhadap titik H tinggal dibalik, berarti nanti ke kiri terus baru ke bawah. Lanjut, garis G melalui titik C 3,5 dan titik D 3,-5. Kita gambar dulu. Titik C 3,5, kalau kita gambar C ini dan 3,5 ini, ya, sini. Terus titik D 3,-5. Nah, ini tadi titik C, kemudian ini titik D. Nah, sekarang kita gambar garis melalui C dan D. Nih. Nah, sekarang kita lihat ini kalau terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y, maka garis G ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Kemudian dengan sumbu E, garis G tegak lurus. Nah,
Kita lanjutkan yang berikutnya. Perhatikan diagram panah berikut yang merupakan fungsi. Yang merupakan fungsi adalah kalian ingat apa kalau fungsi? Fungsi itu harus yang depan ini harus memiliki tepat satu pasangan di belakang ini, di daerah kawan di B. Jadi ini benar ya, ini pasangan satu, ini fungsi. Kemudian yang kedua, nah ini kan ada yang double, berarti ini bukan. Kemudian ini ada yang tidak punya pasangan, ada yang double, ini juga bukan. Kemudian ini masing-masing punya satu pasangan, berarti nomor 4 fungsi. Berikutnya diketahui fx sama dengan negatif 7x ditambah 6. Nilai dari f-2, f negatif 2. Nah kalau ini x, ini juga x. Kalau ini f negatif 2, maka nanti x-nya tinggal mengganti dengan negatif 2. Ini seperti ini. Kemudian kalikan, ingat kalau perkalian negatif dengan negatif bagaimana? Ya betul, hasilnya positif 14 ditambah 6, hasilnya adalah 20. Diketahui gx sama dengan 2x ditambah 5. Jika ga sama dengan 11, berapakah a? Nah ini karena yang di dalam kurung ini bukan 11, maka jangan kalian ganti dengan 11 ya, tapi ini digantinya dengan a, berarti nanti 2a ditambah 5, ini ga ya, nanti hasilnya adalah 11, maka 2a sama dengan 11 dikurangi 5, jadi 2a sama dengan 6, maka a nya adalah 3. Bentar, ini kok ketutup. Perhatikan diagram panah, domain fungsi yang mana? Domain itu yang depan ini. Nah, ini domain. Kemudian ini kodomain. Jadi domainnya adalah A, B, C, D. Kemudian kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ringnya adalah di B atau di tempat kodomain yang punya pasangan di A. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah itu. Nomor 19, diketahui fungsi f dirumuskan sebagai 3x ditambah 2. Kemudian daerah asalnya negatif 1, 0, 1, 2. Berapakah daerah hasilnya? Nah seperti ini kalian tinggal cari f-1, f0, f1, f2. Fx sama dengan 3x ditambah 2. F negatif 1, 3 kali negatif 1 ditambah 2. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. Kemudian F0, 3 kali 0 ditambah 2. 3 kali 0 adalah 0 ditambah 2, hasilnya 2. F1, 3 kali 1 ditambah 2. Nah ingat ya, yang ganti hanya x-nya, yang lainnya tetap. 3 tambah 2, hasilnya 5. Kemudian F2, 3 kali 2 ditambah 2, 6 ditambah 2, hasilnya 8. Jadi daerah hasilnya adalah negatif 1, 2, 5, 8. 20. Diketahui A adalah negatif 2 sampai 3 ya. Ini tidak ikut negatif 2 dan 3 bilangan bulat. Berarti anggotanya negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian bilangan prima kurang dari 7, maka anggotanya
2, 3, 5. Banyaknya pemetaan dari A ke B, ingat ini belakang dipangkatkan depan, berarti NB dipangkatkan NA. Kalau B ke A berarti NA dipangkatkan NB. Nanti yang ini anggotanya B ini ada 3, yang ini ada 4, berarti NB itu 3, ini 4. Kalau dihitung 3 pangkat 4 itu 81, yang ini 4 pangkat 3 atau 64. Nah, itu pembahasan sebagian soal yang mudah-mudahan dapat kalian pahami untuk persiapan penilaian tengah semester Gasal tahun 2020. Tetap semangat, belajar, berlatih, dan insya Allah berprestasi. Sekian dari Bu Titin, saya cukupkan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.